Saatnya beribadah. Ikuti ibadah dengan aturan yang baik ya. Pertama, mandi. Dan sikat gigi dulu biar wangi. Pakai baju yang rapi biar cakep. Boleh sarapan dulu. Yang kedua, boleh pinjam HP papa atau mama. Boleh pakai laptop atau boleh juga menggunakan televisi. Minta tolong papa dan mama memutar video sekolah minggu. 3. Siapkan kotak persembahan. 4. Duduk yang manis dan tenang. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil, Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengampuni dosa kita, Maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
baca apa? Kami juga mau dengar. Oh, adik-adik mau dengar juga? Kak Yos barusan baca dari Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Nah, sudah jelaskan perintah Tuhan bagi kita? Karena itu, ayo beribadah dengan sungguh-sungguh adik-adik. Selamat beribadah. Waduh, ini sudah waktunya. Tapi yang ditunggu-tunggu belum datang nih. Udah jam 8 ya. Kemana ini ya? Ah, ini dia Kak Melinya. Sudah datang. Gimana kabarnya, Kak? Baik, Kak. Yuk, sudah jam 8. Kita sapa adik-adik semua. Halo Adik-adik, selamat pagi. Adik-adik, ayo siapkan diri kita untuk beribadah hari ini. Iya, Kak. Kita itu loh masih bersyukur. Tiap hari kita harus bersyukur, Kak. Kita mengingat minggu lalu kita merayakan Paskah, merayakan Yesus yang hidup. Dan hari ini kita mau memuji Tuhan dengan pujian Rayakan Yesus, rayakan. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di surga yang mengasihi kami bersyukur ya Tuhan, jikalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Meskipun beberapa kami masih online, tapi kami juga bersyukur ya Tuhan, beberapa teman-teman kami juga boleh mulai tatap muka dalam ibadah kami. Tuhan, berkatilah kami semua saat kami beribadah pada pagi hari ini. Tolong kami, pakai mulut kami untuk memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pakai telinga kami untuk mendengarkan firman dengan baik. Berkatilah kami semua Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.
sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, kita harus jadi anak yang bagaimana, Kak Mel? Yang setia dong, Kak. Oh, yang setia? Oh, kalau begitu ini ada lagunya. Aku anak Tuhan. Aku anak Tuhan, punya tekad untuk kenal Yesus lebih dalam, makin cinta Tuhan, cinta sesama, jadi anak yang bertumbuh. Aku anak Tuhan, punya tekad untuk kenal Yesus lebih dalam, makin cinta Tuhan, cinta sesama, jadi anak yang bertumbuh. Rajin baca Alkitab, tidak lupa berdoa, taati firman Tuhan, ayo tumbuh bersama, ayo. Aku anak Tuhan, punya tekad untuk kenal Yesus lebih dalam, makin cinta Tuhan, cinta sesama, jadi anak yang bertumbuh. Rajin baca Alkitab, tidak lupa berdoa, taati firman Tuhan, ayo tumbuh bersama, ayo. Tua gak aku anak Tuhan, punya tekad untuk kenal Yesus lebih dalam, makin cinta Tuhan, cinta sesama, jadi anak yang bertumbuh, jadi anak yang bertumbuh, jadi anak yang bertumbuh. Adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan Ajarku Mengerti. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Halo adik-adik, Bujuk mau menyapa kalian, baik yang ibadah online maupun onsite. Sebentar lagi kita akan mendengarkan
cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Bu Ju akan bertanya dulu sama kalian. Apakah Papa dan Mama pernah bertanya kepada kalian, apa kamu sayang Papa dan Mama? Kalau iya, apa jawab kalian? Wah, iya benar. Saya sayang Papa dan Mama. Karena Papa dan Mama yang menyayangi adik-adik. Wah, adik-adik, Papa dan Mama juga bertanya lagi, apakah kamu sayang sama Papa dan Mama? Apa jawab kalian? Iya, benar. Saya sayang Papa dan Mama. Kemudian, Papa bertanya yang ketiga kalinya, apakah kamu sayang kepada Papa dan Mama? Apa jawab adik-adik? Papa dan Mama tanya yang ketiga kalinya. Wah, iya benar. Saya selalu sayang kepada Papa dan Mama. Adik-adik, di dalam cerita Alkitab juga ada cerita seperti itu, di mana Tuhan Yesus bertanya kepada seorang muridnya sampai 3 kali. Coba adik-adik dengarkan ya. Adik-adik apakah sudah siap? Kalau adik-adik sudah siap, semua lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh duduk dengan tenang. Dan kami boleh mengerti apa yang akan disampaikan Bu Ju pada pagi ini. Tuhan Yesus berkati Bu Ju yang akan bercerita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik, cerita hari ini temanya mengasihi juru selamat yang bangkit. Diambil dari Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19. Tapi Bu Ju mau membaca satu ayat saja. Bu Ju akan membacanya ayat 15 saja. Kalau adik-adik sudah ketemu, ayo kita baca bersama. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Adik-adik, cerita di dalam Alkitab ini, sesudah Tuhan Yesus sarapan, Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Tuhan Yesus kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Kemudian Tuhan Yesus berkata yang kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Untuk kedua kalinya, Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau mengetahui bahwa aku mengasihi engkau. Kata Tuhan Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kemudian, untuk yang ketiga kalinya, Tuhan Yesus berkata lagi kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kemudian hati Petrus merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Sehingga Petrus berpikir seolah-olah Tuhan Yesus belum percaya kepada perkataan Petrus. Memang adik-adik, pada saat di halaman imam besar itu, waktu Tuhan Yesus diadili,
Petrus 3 kali menyangkal Tuhan Yesus dan berkata, "Aku tidak mengenal orang itu." Sekarang Petrus pun ditanya sampai 3 kali. Petrus juga menjawabnya dengan sedih, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Benar kata Petrus bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi Petrus. Petrus juga mengasihi Tuhan Yesus. Dan untuk ketiga kalinya Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Adik-adik, sekarang Petrus itu tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuninya. Ia juga tahu bahwa dia tidak boleh kembali kepada pekerjaan yang lama, yaitu menjala ikan. Tuhan Yesus memberikan tugas yang baru kepada Petrus, yaitu mula-mula ia diberi tugas untuk menjala manusia. Tuhan Yesus sekarang memberi tugas kepada Petrus yang baru, yaitu untuk menggembalakan domba-domba Tuhan Yesus. Adik-adik, apa sih menggembalakan itu? Tuhan Yesus memberikan tugas kepada Petrus untuk mengasihi murid-murid Tuhan Yesus, untuk memperhatikan murid-murid Tuhan Yesus, sehingga murid-murid Tuhan Yesus merasakan akan kasih Tuhan. Adik-adik, menggembalakan itu yaitu dengan cara menceritakan kepada orang-orang lain tentang kebaikan Tuhan, tentang Tuhan mengasihi, tentang bagaimana mengasuh murid-murid Tuhan Yesus itu. Seperti seorang gembala mengasihi domba-dombanya. Maka Petrus sudah mewujudkan kasihnya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, kita menyadari betapa Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu sangat mengasihi kita. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Dengan cara bagaimana kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Yang pertama, kita harus mengutamakan Tuhan Yesus. Bagaimana ya kita bisa mengutamakan Tuhan Yesus? Wah, adik-adik harus rajin datang ke sekolah minggu, ya, walaupun dengan secara online. Dan sekarang juga ada yang secara onsite. Kita juga mengutamakan Tuhan, apalagi ya, membaca Alkitab, supaya kita bisa mengerti perintah Tuhan. Kalau kita tidak membaca Alkitab, kita tidak akan mengerti apa perintah Tuhan, apa yang akan kita lakukan untuk Tuhan. Apalagi ya, berdoa. Berdoa buat siapa? Bisa buat papa mama, ya. Bisa buat teman, bisa buat kakek nenek. Itu adalah mengutamakan Tuhan. Oh ya, satu lagi adik-adik. Taat kepada perintah papa dan mama. Yang kedua, yaitu tadi mengutamakan Tuhan. Sekarang yang kedua, melayani Tuhan. Wah, bagaimana Bu Ju? Saya masih kecil, saya belum bisa melayani Tuhan. Wah, adik-adik, waktu adik-adik pimpin pujian di sekolah minggu, waktu ibadah online, kalian sama papa mama memuji Tuhan. Itu juga termasuk melayani Tuhan Yesus. Bu Ju senang melihat kalian. Kakak-kakak yang lain juga senang
Wah, ternyata walaupun kecil, kalian sudah bisa melayani Tuhan dengan papa mama. Wah, kalian hebat loh. Bu Ju senang melihatnya. Biarlah adik-adik juga menjadi berkat bagi orang lain. Kemudian yang ketiga, adik-adik, kita harus setia mengikut Tuhan Yesus sampai akhir. Sampai akhir artinya sampai Tuhan Yesus memanggil kita. Kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Adik-adik harus setia sampai akhir. Adik-adik, kita juga ada ayat hafalan hari ini, yaitu dari kitab Ulangan pasal 6 ayat yang kelima. Apakah adik-adik sudah ketemu? Kita akan membaca bersama ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Wah, adik-adik, supaya adik-adik cepat bisa menghafal, kita akan pakai gerakan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Wah, sudah hafal belum? Ayo kita ulangi sekali lagi ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Sudah hafal? Kalau sudah, kita akan berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk kami boleh mengasihi Sang Juru Selamat kami yang hidup, Sang Juru Selamat kami yang bangkit, yang selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Wah, adik-adik cerita yang luar biasa ya. Kita belajar tentang Petrus. Apakah adik-adik juga sama dengan Petrus saat ini mengasihi Tuhan? Nah, yuk kita sama-sama menunjukkan kasih kita pada Tuhan dengan menyanyikan lagu Hidupku Bukannya Aku Lagi. Sementara itu, adik-adik siapkan uang persembahannya ya. Yuk. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Tapi Yesus dalamku. Tapi Yesus dalamku. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah
memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kami juga sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami dapat menjadi berkat bagi orang lain dan bagi pelayanan sekolah minggu. Kami serahkan persembahan kami di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan membuat aktivitas. Siapkan alat dan bahannya ya. Oke, waktunya aktivitas. Nah, adik-adik, sekarang Kak Win membutuhkan kertas asturo yang berwarna hitam ya. Lalu kertas putih A4 biasa yang tipis ini, kertas lipat ya, lalu spidol warna-warni, pensil, lem dan gunting. Nah, sekarang Kak Win akan memulai dengan kertas lipat dulu ya. Adik-adik, Kak Win waktu rekam ini Kak Win menggunakan kertas lipat yang besar ya. Kenapa? Karena kalian lebih jelas melihatnya. Seharusnya nanti kita akan menggunakan kertas lipat yang lebih kecil ya. Kalian gunakan kertas lipat yang lebih kecil. Kalian pakai yang besar agar kalian bisa lebih kelihatan ya. Oke, Kak Win akan singkirkan dulu. Nah, sekarang Kak Win akan membuat lipatan ya. Perhatikan ya. Nih, bagian yang terbuka ini ya, ada di sebelah atasnya Kak Win ini ya. Nah, oke, Kak Win akan membuat lipatan seperti ini. Nih, Kak Win akan pencet di tengah sini, karena Kak Win akan membuat tanda di sini ya. Oke, Kak Win buka. Selanjutnya seperti ini. Kak Win akan pencet di bagian sini. Nah, kalian perhatikan ya, Kak Win akan pakai pensil. Nah, di sini ada titik lipatan. Ya, kalian kelihatan ya? Yang sudah kita lipat tadi di sini dan di sini ada titik tengah lipatan di sini ya. Kak Win sudah beri tanda di sini. Kak Win harap kalian bisa kelihatan ya. Oke. Nah, sekarang ada titik ini harus ketemu di titik sini. Ya. Caranya gimana? Kita angkat, lalu kita letakkan di titik sini tadi. Tuh, ya, ketemu di titik sini. Kak Win pencet ya. Nah, Kak Win lipat. Nah, seperti ini ya. Sudah seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kalian stepnya sudah betul ya. Oke, sekarang Kak Win akan geser biar Kak Win lebih mudah. Seperti ini, ya. Oke, sekarang Kak Win akan lipat ini. Naik ke sini ya, dari sini naik ke sini. Kak Win jaga ujungnya ya, Kak Win jaga ujungnya, dia naik ke sini. Nah, pencet seperti ini. Oke, sampai sini bisa ya. Oke, sekarang Kak Win akan jaga ujung sini. Kak Win akan tarik ini ketemu di sini ya. Kak Win akan ketemukan dia di sini. Nah, seperti ini. Oke, sudah seperti ini ya. Sekarang Kak Win akan flip ya, Kak Win akan balik ya. Ya, 1 2 3. Nah. Oke ya, sudah seperti ini ya. Nah, perhatikan, sekarang Kak Win akan lipat ini ya, yang bawah sini naik ke atas seperti ini. Hap. Nah, seperti ini. Nah, Kak Win buat apa sih? Kak Win mau buat bintang. Gitu ya. Oke. Sudah seperti ini ya. Kak Win beritahu tipsnya ya. Kalau kalian mau membuat bintang yang besar ya, kalian buat garisnya ada di sini, itu menjadi bintang yang besar. Nanti kalian potong. Ya, tetapi kalian mau buat bintang yang lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti kalian harus lebih dekat lagi ke sini. Nah, mau lebih kecil lagi boleh. Gitu ya. Nah, sekarang Kak Win akan potong ya. Kak Win mau buat yang lebih kecil aja dulu ya. Kak Win akan potong. Hap. Nah, sekarang kita bukanya perlahan-lahan aja ya.
bintangnya Kak Win seperti apa ya? Apakah berhasil Kak Win membuat bintang? Tada! Ya, sudah seperti ini. Kita akan pencet pelan-pelan ya. Cari ujung yang terpanjang ini ya. Ujung yang terpanjang ini dilipat lagi. Cari ujung yang terpanjang, dilipat lagi. Kalian jaga ujungnya ini ya, biar rapi ya. Nah, seperti ini. Ujung yang terpanjang dilipat lagi seperti ini. Ujung yang terpanjang. Nah, tada, bintangnya kalian sudah jadi ya. Kalian tunjukin. Nah, bintangnya kalian sudah jadi ya. Oke, kalian bisa membuat beberapa dengan warna-warni terserah kalian ya. Mau merah, kuning, hijau terserah ya. Kalian juga mau membuat yang kecil atau yang super kecil boleh ya. Seperti Kak Win katakan tadi, kalian gunakan kertas lipat yang kecil aja ya. Oke, step yang pertama sudah selesai. Nah, bagian yang kedua, kalian ambil kertas A4 ya. Kalian nanti bisa lipat ya. Lipat menjadi 4. Kalian lipat ketemu di sini. Lalu kalian lipat lagi ke sini. Jadinya seperti ini ya. Kalian tunjukkan seperti ini. Nah, itu bagian kecilnya. Kalau ada sisanya kalian simpan aja. Nanti kita bisa gunakan lain waktu ya. Nah, seperti ini. Lalu kita akan membuat tulisan ayatnya. Ayatnya di mana? Di Ulangan pasal 6 ayat 5. Kalian bisa menggunakan spidol warna-warni ya. Kalian tuliskan aja ya. Kak Win akan tulis ya. Nah, ini yang sudah Kak Win tulis ya. Lalu kalian boleh menggunakan pensil. Untuk apa? Kita membuat scroll ya. Kertas gulungan atau gulungan kertas. Nah, seperti ini. Juga akan buat gulungan seperti ini. Nah, kalau sudah kalian bisa tarik ini, kalian scroll kecil-kecil gini biar lebih cantik gitu ya. Juga bisa scrollnya diperkecil, digulung lagi seperti ini ya. Bagian yang kedua sudah selesai. Nah, di bagian ketiga ini Kak Win memakai kertas asul hitam. Ukurannya sama seperti kertas A4 yang putih tadi ya. Kalau yang putih tadi kan dipotong menjadi 4 gini ya. Kalau yang ini Kak Win akan potong ya. Kak Win akan lipat seperti ini ya. Lalu Kak Win akan potong menjadi 2. Kak Win potong sebentar ya. Nah, hasil potongannya seperti ini ya. Lalu Kak Win akan balik. Kak Win beri jarak sekitar 1 cm di sini ya. Sekitar 1 cm di sini. Lalu yang di sini kita lipat. Kita lipat. Lalu Kak Win butuh bantuan penggaris nih, agar Kak Win bisa membuat lipatan di sini. Kalau kalian bisa langsung nggak apa-apa ya. Kalau Kak Win sih butuh bantuan nih. Nah, biar Kak Win bisa tepuk ini tuh ya. Kak Win jadinya lebih mudah untuk melipat yang ini. Oke, Kak Win akan ambil lem ya. Kak Win akan berikan lem. Kalian boleh lem di bagian sini atau sini, terserah ya. Berikan lem dikit aja. Kalau kalian beri lemnya terlalu banyak, juga susah keringnya nanti ya. Oke, sedikit-sedikit aja. Oke, Kak Win akan satukan di sini. Nah, sambil kalian pencet gini, sambil tunggu kering ya. Oke, Kak Win sekali lagi membutuhkan bantuan penggaris. Kalau nggak pakai pun juga nggak apa-apa ya, cuman Kak Win membutuhkannya aja. Oke, Kak Win akan buat lipatan di sini lagi ya, perhatikan ya. Nah, sudah terlipat di sini ya. Kita akan membukanya. Kita buka ya. Yang ini kita pencet. Nah, ini jadinya seperti kalender duduk. Dia bisa berdiri seperti ini ya. Mungkin di rumah kalian ada ya kalender duduk ya, pernah lihat ya. Oke, sekarang Kak Win akan satukan bagian yang lain ya. Nah, sekarang kita akan gabungkan seluruh bagiannya ya. Nah, kalian bisa beri lem ya. Kalian buat seperti ini ya. Kita beri lem dulu.
kain pre-lem di bagian bawahnya. Oke, bagian bawah sudah, lalu bagian atas kain pre-lem lagi. Dikit aja ya, nggak usah banyak-banyak. Nah, seperti ini ya. Kalau berdiri seperti ini ya. Oke, sekarang Kak Win akan beri lem untuk bintangnya ya. Nah, Kak Win akan beri lem di sini. Kalian boleh taruh di sebelah mana aja boleh ya. Oke, selanjutnya kalian akan beri lem lagi. Di sini boleh. Dimanapun kalian tempelkan, boleh-boleh aja kok. Nah, ini bagiannya sudah kita satukan semua. Ya. Nah, bisa kan? Ya, ini bisa menjadi pengingat kalian di meja belajar atau di ruang tamu ya. Seperti ini. Oke, aktivitas kita sudah selesai. Adik-adik, aktivitas kita sudah selesai. Di dalamnya ada ayat hafalannya loh. Mengingatkan kita untuk mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai bertemu lagi. Dadah.